Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah berhasil mengintegrasikan product services dengan database-nya Postgre. Maka kali ini di video kali ini kita akan mengintegrasikannya si product service ini dengan Redis cluster kita yang akan kita install juga di lokal kita. Nah, eh, karena di technical spec kita kan juga udah mendefinisikan bahwa nanti kita akan pakai Redis cluster untuk melakukan cache system di product service-nya. So, langsung aja di sini saya udah buka cara membuat Redis cluster di lokal. Teman-teman juga bisa buka sendiri di URL-nya ini. Tapi kalau teman-teman searching juga di Google juga pasti akan ketemu. Nah, di sini sebelum melakukan step by step ini diharapkan teman-teman udah menginstal Redis-nya dulu dengan cara teman-teman bisa cari di internet atau di Google, misalkan download Redis. Nah, ini tinggal di-download aja. Terus sorry bukan diinstal ya, mesti di-download. Nah, ini saya pakai 7.4 ini. Nah, teman-teman mungkin bisa cari OS yang sesuai dengan komputernya teman-teman. Nah, di sini karena saya udah download Redis, jadi langsung aja saya akan praktekkan cara membuat Redis cluster. Nah, step by stepnya biar rapi, mungkin kita akan bikin foldernya dulu namanya Redis Setup. Jadi Redis Setup ini kita akan buat dulu nih file konfigurasi yang disuruh nih untuk step 1. Kita bikin pakai vi redis redis.config ya. Nah, langsung aja di copy paste. Nah, terus di sini ada penjelasannya juga ya. Jadi yang pertama port itu mendefinisikan di mana nantinya si Redis ini akan jalan portnya. Ini 7000 berarti dia akan pas running akan di port 7000. Terus cluster enabled yes itu untuk nge-state bahwa kita mau nge-start mau nge-running si Redis server ini dengan settingan cluster atau di mode cluster. Nah, terus nantinya cluster config filenya ketika kita jalanin Redis cluster dia akan nge-generate sebuah config file untuk masing-masing node-nya atau masing-masing Redis-nya. Nah, di sini kan kita taruh di nodes.config ini akan auto generate. Nah, terus akan ada timeout-nya juga. Di sini kita set 5000. Dan ini append only yes itu bawaannya Redis. Jadi Redis itu punya macam-macam cara untuk nulis insert ke memori. Nah, ini append only yes itu seperti yang default ya. Gitu. Nah, kalau udah kita geser ke step 2 yaitu membuat atau mengcloning si Redis config ini ke uh, clustering atau port-port lain gitu. Ini kan port yang 7000. Kalau kita ngomongin cluster berarti Redis itu lebih dari satu. Nah, sekarang kita akan running Redis itu ada 6 Redis server yang akan kita cluster. Nah, di sini biar gampang yaitu portnya kita ubah jadi 7000 sampai 7005. Jadi ada Redis yang running di port 7000, ada running Redis yang 7001 sampai 7005. Nah, ini ada komen biar cepat bikin foldernya. Langsung aja kita copy paste, terus kita cek ya. Nah, di sini sekarang udah ada 6 folder yang mana nanti masing-masing folder ini mengindikasikan oh ini adalah konfigurasi atau setup folder buat Redis yang portnya 7000. Ini Redis yang portnya 7001 sampai yang 7005. Nah, di sini kita tinggal copy juga nih Redis config ke masing-masing yang ada di sini, yang masing-masing yang ada di folder Redis yang 7001 yang 7000 sampai 7005. Ini udah ada komennya, kita tinggal copy paste aja. Nah, sekarang kita cek ya ls 7000. Nah, itu dia udah punya Redis config sampai ls 7005. Di dalam folder 7005 ini juga udah ada Redis config-nya. Nah, sekarang kita tinggal mengubah mengubah port yang ada di dalam filenya si Redis config ini sesuai dengan foldernya. Untuk foldernya 7001 berarti kita ganti port Redis config-nya jadi 7001 dan seterusnya. Ini kita update
vi 7001 redis.config. Nah, ini kita ganti jadi 7001. Kita save. Terus kita lanjutin, ubah selanjutnya yang 7002. Terus 7003. Terus 7004. Terus ada 7005. Oke, nah ini udah. Nah, sekarang kita masing-masing running nih Redis-nya. Yang dengan cara ready server. Komen itu ready server, kalau udah di download itu ready server, terus panggil config-nya. Nah, di sini berarti ready server terus 7001 redis.config. Nah, ini udah running nih. Tapi kan ini apa ya, nggak running di background ya. Sedangkan kita mau running yang lain. Nah, di Redis itu ada komennya yaitu daemonize yes. Kita ya pas kita kasih yes. Nah, nanti dia akan running secara daemon atau secara background. Nah, dia udah running yang 7001, terus kita ganti yang 7002. Kita lanjutin yang sampai 7003, yang 7000 juga belum nih. 7000, 7004 sampai 7005. Nah, sekarang kita coba cek port yang kepake apakah ada 7000 sampai 7005. Di sini ada Redis 7001. Oke. 7001 cuma 7001 doang nih teman-teman. Coba kita cek. Oh, karena ini ya. Jadi kita coba matiin dulu. Ini ada kesalahan. Kita kill dulu. Nah, ini rmn rf dan rdb nodes config sama redis config. Jadi kalau kita runningnya di sini, maka dia akan nge-generate file-filenya juga di sini. Sedangkan pas kita running Redis yang lain, dia juga kan sama nih filenya. Auto generate-nya kan sama. Kayak nama pedam.rdb, nodes config itu kan sama. Nah, pas mau nge-generate dia jadi gagal. Jadi kita harus masuk dulu ke folder yang 7000, terus kita Redis server, Redis config, min daemonize yes. Nah, sekarang kita cd 7001. Kita satuin aja langsung dari code Redis server, Redis config, min daemonize yes. Terus kita terusin yang 7002. Kita geser lagi ke 7003, 7004 sampai 7005. Nah, ini udah. Coba kita cek ya, next start min twp. Sekarang kita udah berhasil merunning dari 7000, 7001, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tuh baru nge-state bahwa Redis yang kita jalanin mau dipasang secara cluster. Tapi kita belum menggabungkannya nih, yang 6 tadi menjadi satu Redis yang cluster gitu. Kalau kita connect satu, artinya kita connect semua gitu. Nah, kita perlu ngejalanin yang ini nih teman-teman. Kita ngejalanin komen yang ini. Redis CLI. Terus kita copy paste. Oke. Nah, di sini ada ini nih. Kan kita Redis CLI kan artinya kita pakai Redis client nih. Terus kita komennya mau bikin cluster. Cluster create dari Redis yang 7000, 7021, 7002, 7003, 7004 sampai 7005. Terus min cluster replikanya itu satu, masing-masing replika itu masing-masing cluster punya satu replika gitu. Ada satu replika berarti ada setiap master punya satu replika. Nah, ini slash ini cuma buat nge-enter aja ya. Jadi dihiraukan aja. Nah, sama si Redis mendapat komen ini, dia langsung performing hash load alokasi jadi 6 dari 6 node. Dan dia mendeteksi bahwa nantinya
akan ada 3 master dan 3 replika. Nah, di sini dia langsung ngedetek bahwa dia akan bikin si 7004 itu jadi 7000 apa? 7004 itu adalah cluster slave atau replika dari 7000, 7005 adalah replika dari 7001, 7003 adalah replika dari 7002. Terus dia juga ngasih hasilnya nih bahwa masternya ini nanti ada 7000 dari slotnya yang 0 sampai 5460. Nah, 5461 sampai 10922 akan di 7001, terus 10923 sampai terakhir itu di 16383 slot itu ada di 7002. Nah, di sini juga nge-state bahwa 7003 akan nge-replicate dari yang ini nih 51E. 51E berarti yang kedua dari 7001. 7004 akan nge-replika dari F11 yaitu yang 7002. 7005 dia akan nge-replicate dari yang 4C9 ini. 4C9 itu ada di yang nomor 1 yaitu 7000. Kalau udah oke. Nah, dia nanya nih, oke nggak dengan settingan kayak gini? Udah kita yes aja. Ya, dan dia akan bikin. Nah, kalau udah berhasil dia akan ada tulisannya kayak gini. All not agree about slots configuration. Terus all 1634 slots itu udah tercover. Nah, sekarang artinya Redis kita udah berhasil diinstal dan sudah berhasil dibuat cluster dengan 6 Redis yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mengintegrasikannya dengan aplikasi atau si product services. Nah, di sini kita akan buat aja si Redis hostnya ini di 127.001.7000. Terus kita nyalain yang ini. Kita cek di sini kan kalau Redis host. Oke, kita clear. Kita go run main.go coba. Ini udah running. Coba kita lihat ya apakah ada Redis ping, Redis pong. Nah, ini artinya berhasil nih connect ke Redis. Kalau dia gagal, harusnya failed to connect to Redis. Tapi ini udah berhasil. Artinya kita sudah berhasil menginstal Redis, terus membuatnya dengan cluster dengan 6 server Redis yang berbeda. Dan sekarang kita sudah berhasil mengintegrasikannya dengan product services. Nextnya kita akan membuat service function create, read, update, delete product, yang mana kita juga akan gak hanya berintegrasi dengan database, tapi juga dengan Redis cache-nya juga. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.